Semuanya Masya Allah. Biasanya di sini Teh Rena Reni kalau di Indosiar ceramah itu pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak paham apa enggak? Masih paham. Alhamdulillah paham semuanya. Iya, kalau pakai bahasa Jawa Teh Rena ini belum terlalu bisa. Mohon dulu, iya. Seringnya sih Sunda. Kalau di Jawa Barat ya Teh Rena ini di Bandung, di Garut, Bogor. Kalau Sunda nanti nggak pada paham. Ya udah bahasa Indonesia aja kayak di Indonesia gitu ya. Sebelumnya mohon izin Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, di sini kami Teh Rena Reni ceramahnya sambil berdiri boleh? Mohon izin sambil berdiri boleh? Boleh ya supaya kelihatan. Mohon maaf Bapak jadi terbelakangi oleh Teh Rena Reni ya, mohon izin. Ini di sini atau agak maju, Bu? Maju Pak, mohon maaf request katanya. Maju ya. Siap semuanya, siap? Siap mendengarkan ceramah Teh Rena Reni, siap? Sampai jam berapa, Bu? Sampai subuh. Kalau sampai subuh nanti pada tidur semuanya. Ya Allah. Ya udah, masih semangat ini. Kita mulai ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tales, cakep. Yang jawab salam, mani pada lemas. Nggak ada tenaganya. Ini kemana jamaahnya? Ibu masih semangat? Udah makan belum, Bu? Semangat dong. Harus semangat. Kita doain Teh Reni yang jawab salamnya semangat. Mudah-mudahan duitnya banyak. Amin. Rezekinya barokah. Amin. Urusannya dipermudah. Amin. Bisa berangkat ziarah Makkah Madinah. Yang jomblo segera dapat jodoh terbaik. Kelihatan yang aminnya paling kencang, jomblonya paling lama. Siapa yang jomblo? Contohnya sebelah Teh Reni. Teh Reni masih jomblo ya. Kalau Teh Reni sudah ada yang melamar, Bu. Doanya tahun ini menikah. Alhamdulillah. Doain buat Teh Rena semoga segera dipersatukan, dipertemukan dengan jodoh terbaik. Amin. Saya jawab salam sekali lagi. Siap sekali lagi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan birrahmah bi anwa'i 'adatil mukhtalifah walidzalika awjaba 'alaina al-ukhuwah wassalatu wassalamu 'ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi para alim ulama, para ajengan, para kiai, para sesepuh, para ustadz ustazah, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren yang mohon maaf gak bisa disebutin satu-satu. Yang penting kita doakan ya Bu, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya yang hadir selalu sehat, amin. Amin. Selalu dalam lindungan Allah, amin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah baginda Rasul tiada, yang diwariskan oleh baginda Rasul adalah ulama. Apa Bapak Ibu? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Betul? Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mencintai para ulama, artinya dia juga mencintai para nabi. Siapa orang yang mencintai para nabi, artinya dia juga mencintai Gusti Allah. Dan siapa yang mencintai Gusti Allah, dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Ibu pengen masuk surga, pengen muliakan para ulama. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir tergolongkan manusia yang cinta sama ulama, sehingga nanti kita bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang Teh Rena Reni hormati para aparatur pemerintah, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Masya Allah, ini lengkap sekali dari aparatur pemerintah. Masya Allah. Tokoh-tokoh masyarakat, Kades, Kadus, Camat, Lurah, KU, RW, RT, Semuanya. para banser, juga dari kepolisian semuanya ada ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak nggak bisa disebutin satu-satu. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita doakan Bu, aparatur pemerintah, tokoh
Amin. Lancar amanah dalam menjalankan tugasnya. Amin. Tidak lupa juga yang kami hormati plus Teh Rena Rini istimewakan seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus para panitia penyelenggara tablik akbar. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk para panitia yang telah mensukseskan acara. Mudah-mudahan sehat dan barokah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibunya ada? Lemes amat Bu, yang depan doang, ini yang belakang pada kemana? Ibu-ibunya ada? Ada, alhamdulillah. Bapak-bapaknya ada? Itu sebelah sana bapak-bapak, yang belakang juga ada. Alhamdulillah. Aki-aki, nenek-neneknya ada? Benar, yang tua-tua pada komplit di sini ya. Masya Allah. Anak mudanya ada? Paling banyak Di Anjatan Utara anak muda. Coba mana anak mudanya, Cung? Mana angkat tangannya anak muda? Mana yang merasa muda? Mana, Cung? sebentar Bu, karena sebentar. Kenapa? Yang disuruh anak muda, kenapa itu yang tua ikutan ngacung? Gak apa-apa Teh Reni, walaupun udah tua tapi semangatnya luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Yang ada di Anjatan Utara, gimana semua kabarnya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kalau bahasa Jawanya itu piye kabare atau kepriwe kabare atau apa Bu? Hah? Priwe kabare. Cik orang Sunda bilang bahasa Jawa, maaf ya Pak kalau ada salah. Priwe kabare sehat? Sehat. Ibu maaf ya Bu, ya Allah. Sebenarnya nggak apa-apa. Alhamdulillah pada sehat Teh Yang Reni. intinya pada sehat. Alhamdulillah. Yang ada di Anjatan Utara mau tanya, sudah kenal belum dengan Teh Rena Reni? Ada yang udah, ada yang belum. Terima kasih banyak Ibu Bapak, jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Bapak Ibu boleh kita kenalan dulu, boleh? Boleh Bapak? Boleh. Tapi kali ini kenalannya beda Bu. Lewat pantun ciri khas aksi Indosiar. Yuk kita coba. Jalan-jalan ke Antapani, nonton sirkus lagi atraksi. Perkenalkan kami Rena dan Reni, dayah kembar siap beraksi. Salam kenal bapak-bapak, ibu-ibu, salam silaturahmi. Ini yang sebelah sini Teh Rena, satu lagi Teh Reni. Sebelah sini Teh Rena, sebelah sini Teh Reni. Betul. Mirip nggak Pak? Coba yang belakang bapak Teh Rena ini mirip? Mirip. Coba. Ibu, mirip nggak Bu? Iya mirip, orang kembar ya. Jadi Iya, mirip. tapi walaupun mirip juga ada bedanya. Kasih tahu ibu bapaknya bedanya apa katanya? Teh Rena ini kakaknya, Teh Reni adiknya. Sekarang Teh Rena Reni punya pantun spesial dulu ya. Spesial. Buat bapak ibu. Boleh Bu pantunnya sekali lagi boleh? Yaudah yuk kita coba. Spesial. Jalan-jalan ke Antapani, pulangnya ketemu Teh Rara. Hari ini ada Rena Reni, bisa hadir di Anjatan Utara. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Muhammad. Masih semangat Bu? Siap ngajinya, siap? Siap. Alhamdulillah, Masya Allah, Bapak, Ibu, Mas, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu Bu, kita sama-sama niatkan di dalam hati kita, niatkan kita hadirnya ke tempat ini, luruskan niat kita. Yang pertama kita niatkan untuk thalabul ilmi, kita niatkan untuk mencari ilmu. Di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti dijelaskan, man taqala liyata'allama ilman ghafira lahu qabla ayyatuha. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, diampuni dosa sebelum dia melangkah. Nah gitu kan enak ya kalau diaminin bareng-bareng. Betul, insya Allah Bu, Pak semuanya, kalau kita hadir di tempat ini diniatkan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, sebelum melangkah dosa Bapak Ibu semuanya sudah diampuni sama Allah. Amin. Kemudian yang kedua, kita hadir di tempat ini diniatkan untuk menyambung tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba ayyusaqalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi akarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Ibu senang silaturahmi? Senang. Suka silaturahmi? Suka. Sama Teh Rena Reni juga senang sekali bisa bersilaturahmi ke Anjatan Utara Bapak. Masya Allah, datang ke rumah sahibul hajat, segala ada Bu itu. Betul Bu, semua disuguhin. Buah-buahannya ada, kue-kuehannya ada, dagingnya ada, minumannya juga ada, oleh-oleh dari panitia juga ada Bu. Apa oleh-oleh? Oh ya, mohon maaf panitia, cuma bercanda ya. Mohon maaf, jangan dianggap bercanda. Kok jangan dianggap bercanda? Bener. Kan hari ini bercanda cuma main-main. Jadi jangan dianggap main. Berarti serius ini. Gak apa-apa Bu, berkah silaturahmi. Tuh Masya Allah ya, berkahnya silaturahmi. Kita bisa kumpul bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, wasilah kita hadir ke tempat ini diniatkan untuk thalabul ilmi, kemudian menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Allah permudah segala urusan kita. Amin. Dan kelak kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Perayaan peringatan peristiwa yang luar biasa. Lahirnya tokoh dari segala tokoh, lahirnya pahlawan dari segala pahlawan, lahirnya pemimpin dari segala pemimpin, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah baginda Rasul merayakan hari kelahirannya juga? Ya, baginda Rasul merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa sunnah Senin Kamis. Apa Bu? Berpuasa sunnah Senin Kamis. Sahabat bertanya, ya Rasul, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata baginda Rasul, hari Senin adalah hari lahirku, sebagai tanda syukurku, makanya aku berpuasa di hari Senin. Kemudian sahabat Rasul bertanya lagi, ya Rasul, kenapa juga engkau berpuasa di hari Kamis? Dikutip dari hadis Syekh Abu Zakaria Al-Ansari, karyanya Fathul Wahab, bahwa Bapak Ibu, hari Kamis adalah hari di mana amalan kita diperlihatkan. Kata baginda Rasul, aku senang ketika amalanku diperlihatkan saat aku sedang berpuasa. Masya Allah. Apa sih makna daripada Maulid Nabi ini? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Maulid Nabi bukan hanya sekadar tentang kelahiran Nabi saja, tapi lebih dari itu, yaitu lahirnya cahaya di antara seluruh umat muslim yang
di alam dunia. Kenapa Bu disebut cahaya? Karena dengan lahirnya baginda Rasul teranglah ajaran agama Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jalan hidup akan terang, Allah akan sayang, kemudahan akan datang, hati pun menjadi tenang. Setuju Bapak Ibu? Mantul, mantap betul. Bagaimana caranya kita mengetahui sejarah-sejarah baginda Rasul, mengingat kembali kebaikan-kebaikan baginda Rasul? Ada para ulama, siapa Bu? Ulama. Ada para ahli ilmu, ahli sejarah, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim. Kita tentu butuh yang namanya guru. Kita bisa belajar kepada beliau-beliau. Masya Allah, makanya guru-guru kita, para alim ulama, kalau sudah memasuki bulan Rabiul Awal, selalu merayakan perayaan seperti ini Bu, peringatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Niatnya nggak jauh-jauh, niatnya untuk ngalap barokah, mengingat kembali sejarah baginda Rasul, mengingat kembali kebaikan-kebaikan baginda Rasul. Betul Ibu, makanya nanti pulang dari sini silahkan ajarkan kepada anak-anak Ibu, kepada anak-anak kita diajarkan. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Masya Allah. Dicontohin yang baik-baik ke anak kita. Contohlah akhlak baginda Rasul, apalagi dalam mendidik anaknya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, baginda Rasul kepada anaknya tidak hanya sekadar mendidik dan menyuruh saja, tidak, tapi dicontohkan. Apa Bu? Dicontohkan. Alhamdulillah. Bu mencontoh akhlak baginda Rasul, dicontohin sama bapak-bapaknya, kemudian sama emak-emaknya juga. Lihat Bu, baginda Rasul senang banget sodakohnya. Masya Allah, baginda Rasul banyak harta tapi senang sodakohnya, rajin sodakohnya, ke yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa, senang sodakohnya baginda Rasul. Kata baginda Rasul, mana qasad sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih, mengapa kita harus meneladani akhlaknya baginda Rasul? Kenapa kita harus mencontoh akhlaknya baginda Nabi? Karena itu termasuk rukun iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul sangat banyak banget Bu. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan sebanyak 124.000 Nabi dan 315 Rasul. Masya Allah. Guru-guru kita, para alim ulama, kalau mengingat sejarah biasa menggunakan lagu. Kan ada Syarofal Anam, Simtuduror, Maulid Al-Barjandi, itu sejarah pakai lagu Ibu. Betul. Nabi yang terakhir siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita berkumpul pada malam hari ini sebagai tanda mahabbah, bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Ibu cinta baginda Rasul, cinta. Sebelah sini Ibu, Bapak cinta kepada baginda Rasul, cinta. Cinta aja apa cinta banget? Cinta aja banget. Masya Allah. Lalu bagaimana cara menunjukkan bukti cinta kita kepada baginda Rasul? Minimal paling sedikit dibuktikan dengan 3 pembuktian. Ada berapa Bu? 3 pembuktian. Yang pertama, ma'rifatu hayatir Rasul, mengetahui seluk-beluk kehidupannya baginda Rasul. Maksudnya gimana? Kita harus tahu siapa baginda Rasul, keluarganya baginda Rasul, sifat dan karakternya baginda Rasul, juga kehidupannya baginda Rasul. Itu sebagai bukti cinta kita. Ayah baginda Rasul siapa Bu? Sayyid Abdullah. Ibu
Masya Allah. Siti Aminah, Siti Aminah. kakeknya baginda Rasul. Ya ada yang ketukar Mas Abu Thalib. Bukan. Ibu Abu Thalib pamannya. Namanya. Kakeknya baginda Rasul Abdul Muthalib. Pamannya baginda Rasul Abu Thalib. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya yang kedua ibu tadi dijelaskan ada 3 bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Yang kedua adalah ihya sunnatir Rasul, yang artinya menghidupi sunnah-sunnah Rasul. Sebetulnya banyak Bapak Ibu sunnah baginda Rasul yang bisa kita amalkan, yang bisa kita istiqomahkan. Walaupun terkadang berat rasanya Bu. Di antaranya salah satunya yang pertama adalah dawam wudu. Apa Bu? Dawam wudu. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban, siapa orang yang sebelum tidur dia wudu dulu, maka para malaikat akan mendoakannya. Apa kata para malaikat? Ya Allah, jagalah dia, peliharalah dia, lindungilah dia dari jahatnya jin dan manusia. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, jika ada orang sebelum tidur dia wudu dulu, kemudian tidur, mohon maaf wafat, insya Allah wafatnya dalam keadaan syahid, wafat husnul khotimah. Amin. Insya Allah. Siap istiqomah dalam wudu? Siap. Insya Allah siap. Kemudian sebelum datang ke pengajian, sebelum ngaji, hadir ketemu Teh Rena Reni. Tadi ibu sebelum ngaji wudu dulu nggak? Ada yang wudu, ada yang enggak. Bagusnya wudu dulu, berdoa dulu. Kan ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Siapapun yang memberikan ilmu, dengarkan baik-baik, ambil ilmunya, amalkan oleh kita. Ya, jadi jangan melihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Gitu. Apalagi kalau ada yang lagi ngejelasin di depan, jangan ngegibah, why, jangan ngobrol, why. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Tuh tadi Bu, sunnah baginda Rasul yang pertama apa? Dawam wudu. Tuh sebetulnya sangat banyak sunnah-sunnah baginda Rasul. Tadi sudah dibahas, disebutkan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian memperbanyak bersedekah. Siap Ibu pulang dari sini rajin sedekahnya, siap. Jangan sombong, mentang-mentang punya duit banyak. Bolehlah hari ini kamu merasa selangit. Awas, bisa jadi besok nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan sombong, jangan sombong. Titip pesan dari Teh Rena Reni buat adik-adik, anak muda, mas bak semuanya. Didoain ya mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya sukses. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Nah adik-adik mas bak, nanti kalau sudah sukses jangan sombong, apalagi lupa sama kedua orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Kadang gitu Bu, di zaman sekarang kita lihat banyak anak muda yang sudah sukses merantau, lupa sama kedua orang tuanya, nggak pernah pulang ke kampung halamannya. Insya Allah di sini mah nggak ada yang kayak gitu ya Bu ya. Amin. Pada baik-baik semuanya. Amin. Soleh-solehah semuanya. Amin. Makanya titip pesan selalu doakan kedua orang tua kita. Betul. Jangan lepas yang namanya mendoakan sepuh-sepuh kita. Kemudian ada yang bertanya, Teh Rena Reni, gimana kalau orang tua kita ada yang sudah meninggal dunia, baik dua-duanya maupun salah satu, itu gimana? Tetap didoakan, jangan sampai berhenti ya Bu. Adik-adik, yang namanya mendoakan orang tua jangan sampai berhenti, karena salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia adalah doa dari anak-anak yang soleh. Orang tua kita semua yang sudah tiada dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan yang
Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan adik-adik mas-mas semuanya didoakan menjadi manusia sukses. Amin. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sukses di dunia juga sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah itu Bu, bukti cinta kita kepada baginda Rasul yang kedua. Ihya'u sunnatir Rasul, menghidupi sunnah-sunnah Rasul. Sekarang yang keberapa Bu? Yang ketelu. Nu katelu apa Bu yang ketelu? Kata apa? Qira'atus shalawatir Rasul, memperbanyak membaca sholawat. Kita diberikan nikmat oleh Allah, salah satunya nikmat lisan. Jangan sampai ini lisan kebanyakannya dipakai ngomongin orang, ngomongin Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya Bu, kalau semakin sering kita membicarakan orang lain akan menjadi sarang dosa. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Bapak Ibu, semakin sering kita membicarakan orang lain akan timbul penyakit di dalam hati, iri dan dengki. Nauzubillahi min dzalik. Di zaman sekarang yang paling bahaya adalah lisan. Betul apa betul? Betul. Di zaman sekarang banyak kejadian kekeluargaan yang hancur, persaudaraan yang pecah, masyarakatnya yang ricuh karena tidak bisa menjaga lisan. Awal mulanya dari mana? Dari hati. Hatinya tak bisa dijaga. Makanya guru-guru kita semua selalu mewanti-wanti agar kita bisa menjaga hati. Kadang kita suka nggak kerasa Bapak Ibu, kita kadang suka nggak kerasa ini lisan dipakai membicarakan orang lain, dipakai menjelek-jelekan orang lain, bahkan dipakai merendahkan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga banyak yang sakit hati gara-gara lisan kita. Lisan ini ibarat pedang Ibu, atau pisau. Ibu di rumah punya pisau? Punya? Pernah kepotong sama pisau? Pernah? Berdarah enggak? Sakit enggak? Bisa diobatin? Bisa. Itu perumpamaan lisan. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Luka di tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi luka karena lisan kena di hati, kemana obat bisa dicari? Makanya ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisan. Jadi daripada dipakai ngomongin orang, mendingan dipakai membaca zikir dan sholawat. Jadikan Bu momentum ini pada malam hari ini sebagai momentum sekaligus memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Daripada dipakai ngomongin orang, mendingan memperbanyak membaca zikir. Insya Allah kalau kita lisan kita memperbanyak membaca zikir, hati kita tenang Bu rasanya. Gak akan cepat panas sama tetangga sendiri Bu. Gak akan. Mending banyakin zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Gusti Allah hati akan menjadi lebih tenang. Memperbanyak membaca sholawat, yang ada kita dapat pahala Bu. Betul. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas kepadanya oleh Allah sholawat 10 kali. Kita berangkat ke tempat ini diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Supaya apa? Ilmu yang kita dapat pada malam hari ini barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir tergolongkan kepada manusia ahli zikir. Amin. Amin. Manusia ahli sholawat. Amin. Amin. Kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah
Mudah-mudahan Teh Renarininya juga sehat. Giliran Teh Renarini aminnya pada telan Pak. Ibu doain mudah-mudahan Teh Renarininya selalu sehat. Amin. Nah gitu. Masya Allah. Titip pesan buat ibu bapak semuanya, teruslah didik anak-anak kita dengan baik. Berikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, teladan yang baik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-soleha. Amin. Terus doakan anak-anak kita, begitupun ini adik-adik, doakan orang tua kita. Jadikan momentum ini sebagai momentum untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Kan sebagaimana adik-adik mas mbak kalau doain orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitupun ibu sama bapak kalau beres sholat doain anak-anak kita, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan Teh Renarininya sehat. Amin. Selamat sampai tujuan. Amin. Lancar di perjalanan. Ibu kapok nak kedatangan Teh Renarini? Kapok? Senang nggak ada Teh Renarini? Senang. Kalau nanti Bapak Teh Renarini ke Anjatan Utara lagi, bosan nggak Bu? Jangan bosen-bosen ya sama Teh Renarini. Sama Teh Renarini juga nggak akan bosen hadir ke sini. Ya, lihat bapak-bapaknya yang ganteng-ganteng. Kasihan masnya di bawah mas sama ya. Kemudian ibu-ibu nini-nininya pada cantik-cantik semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan dulu pulang karena selesai ini kita doa bareng-bareng ya Bu. Iya. Kita doa sama-sama akan dipimpin oleh guru-guru kita semuanya. Mohon maaf apabila tadi selama penyampaian Teh Renarini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Karena bagaimanapun juga Teh Renarini di sini masih seorang santri, yang dimana Teh Renarini tentu memiliki seorang guru di pondok pesantren. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu. Dimaafin ya Bu, dimaafin nggak Bu? Teh Renarini tadi banyak salahnya, dimaafin enggak Pak? Ini lemes amat bapak-bapak yang ikhlas Pak. Bapak Ibu Teh Renarini dimaafin enggak? Ikhlas, ridho, jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Teh Renarini berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat barokah dan manfaat. Amin. Bisa diamalkan oleh kita semua. Amin. Kita bisa bersilaturahmi kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.